Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan yang sudah familiar bagi kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai sejauh ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita menghadapi masalah persoalan, memang masalah itu tidak serta-merta menjadi hilang saat kita mendeklarasikan firman. Namun dengan deklarasi firman, masalah yang kita hadapi tidak lagi menekan kita dan mengintimidasi kita. Sehingga kita tidak tertekan karena kita mengerti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada 4 hal yang saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Suatu masalah hanyalah suatu peristiwa yang diizinkan Tuhan pada kita. Tuhan mau kita meresponi persoalan dengan firman bahwa Allah turut bekerja. Respon kita menentukan pergumulan persoalan masalah yang kita hadapi. Apakah kita meresponi dengan daging? Apakah kita meresponi dengan roh? Kalau kita meresponi dengan roh, pasti segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami segala sesuatu tanpa persetujuan Tuhan. Paulus juga pernah mengalaminya ketika dia harus dipenjara. Pada waktu dia memberitakan Injil bersama dengan Silas, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal 16, pada peristiwa itu ada perempuan yang terusik oleh karena mujizat tanda yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, sehingga seorang perempuan tukang tenung merasa penghasilan tenungnya sudah tidak berdaya lagi oleh karena kedua hamba Tuhan ini. Sehingga Paulus dan Silas harus diperhadapkan kepada mahkamah agama, sebelumnya dibawa ke pasar untuk dipermalukan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Paulus dan Silas memang harus masuk dalam penjara, tetapi apa yang kita lihat, karena mereka mengerti bahwa Allah turut bekerja, mereka menyikapin segala suatu persoalan, pergumulan, masalah yang mereka hadapi dengan tertuju kepada Tuhan. Sehingga pada waktu mereka di penjara, kaki dan tangannya, Alkitab menegaskan mereka dibelenggu di tempat yang paling tengah, tetapi roh mereka tidak terbelenggu. Itu sebabnya di pasal 4 ayat 4 yang terkenal dengan surat penjara, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Pertanyaan, mengapa mereka bisa bersukacita dalam kondisi yang tertekan begitu? Karena mereka mengerti bahwa Allah turut bekerja. Mereka mengerti bahwa suatu persoalan yang mereka hadapi semua seizin daripada Tuhan. Jadi saya percaya apapun yang dialami saudara dan saya, terlebih dialami bangsa dan negara kita oleh pandemi COVID-19 ini, semua seizin dari Tuhan. Walaupun banyak orang berkata itu konspirasi orang-orang pintar. Terlepas dari itu, mari kita responnya dengan respon ilahi. Jadi suatu masalah hanyalah suatu peristiwa yang diizinkan Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan mengizinkan, pasti kita kuat. Yang kedua, suatu masalah seringkali dimanfaatkan oleh roh-roh jahat untuk menekan kita. Memang kita tahu roh jahat dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Membunuh pengharapan kita. Membinasakan bahkan tubuh kita sehingga kita tidak mampu bertahan. Memang masalah itu sering dimanfaatkan oleh roh jahat supaya atau dampaknya hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Sehingga roh jahat leluasa melemparkan rasa khawatir, rasa bersalah, rasa takut yang menekan kita sehingga kita tidak berdaya, frustasi, bahkan depresi. Tapi saya mau katakan, firman bekerja dalam hidup kita. Biarlah firman dan roh terus bekerja. Karena Amsal 18 ayat 21 dikatakan, perut kita dikenyangkan oleh mulut kita. Apa yang kita gemakan itu akan kita makan buahnya. Jadi artinya pada waktu iblis mau menekan kita, bagian kita harus mendeklarasikan firman.
dan mengusir roh-roh jahat supaya tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Konsentrasi dengan Tuhan tidak terganggu. Itu sebabnya penting untuk kita mendeklarasikan firman. Saya percaya itulah yang dikehendaki Tuhan, sehingga setiap roh jahat tidak akan berkuasa atas kita. Ingat, Tuhan sudah berikan kuasa atas kita, dan mulut kita berkuasa, sehingga kita boleh mendeklarasikan dengan berkata, dalam nama Yesus, darah Yesus, itulah yang membuat roh jahat tidak bertahan, tersingkir dari kehidupan kita. Yang ketiga, suatu masalah hanyalah rekayasa dari roh-roh dunia dengan tujuan mengalihkan fokus kita. Saya mau katakan, jangan kita gagal fokus. Jangan terjebak dengan tawaran-tawaran dunia. Bapak Ibu, dunia menawarkan kesuksesan dan keberhasilan yang kita memang rindukan, keberhasilan, kesuksesan. Tetapi saya mau katakan, kesuksesan dan keberhasilan tanpa Tuhan akan membawa kita jauh dari Tuhan. Bahkan banyak yang kita lihat, pada waktu mereka diberkati Tuhan, mereka menikmati Tuhan, tetapi mereka jauh dari Tuhan. Maaf, waktu mereka menikmati berkat Tuhan, bahkan mereka jauh dari Tuhan. Itu sebabnya tidak salah Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau kasih tahu, kesuksesan, keberhasilan seketika bisa hilang. Kalau kita melihat bagaimana Raja Salomo, betapa diberkati oleh Tuhan. Bahkan Ratu Seba pada waktu datang, mereka tercengang-cengang melihat situasi yang terjadi di kerajaannya Salomo. Begitu luar biasanya. Tetapi apa yang kita lihat? Salomo berkata pada Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Dikatakan, ada suatu kemalangan yang besar kulihat di bawah kolong langit ini. Mereka diberkati dengan melimpah-limpah, tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Saya mau kasih tahu bagi kita, bukan tidak boleh kita berhasil, sukses, tapi pastikan itu dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita bersuka cita dalam Tuhan. Yang keempat, tarik pelajaran dari persoalan yang kita alami. Tidak ada masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Tujuannya untuk kita mendatangkan kebaikan bagi kita, agar kita dapat menyaksikan betapa Tuhan itu hebat. Sering saya katakan, persoalan, masalah, pergumulan kita hadapi, itulah bahan dasar yang diberikan Tuhan kepada kita. Tujuannya supaya kita boleh menyaksikan betapa Tuhan hebat pada waktu kita mengalami kemenangan. Dan kita boleh mengimpartasikan kemenangan kita kepada mereka-mereka yang mengalami persoalan pergumulan, karena kita sudah mengalaminya. Dan itulah yang saya percaya akan Tuhan lakukan bagi setiap kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan menyerah. Teruslah mengandalkan Tuhan. Tarik pelajaran dari persoalan peristiwa yang kita alami. Jangan sia-sia, karena semua ada maksud Tuhan. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi artinya persoalan pergumulan, masalah yang kita hadapi, tujuan Tuhan untuk kebaikan. Kalau kita tidak mengalami persoalan pergumulan, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Bahkan iman kita tidak bertumbuh. Tapi persoalan, masalah, pergumulan kita hadapi, itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Terbukti hari-hari ini kita lihat dengan pandemi COVID-19 ini. Semua orang mencari Tuhan, karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Hanya Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bagi kita semua jemaat yang dikasih Tuhan, mari terus mencari Tuhan habis-habisan. Sungguh-sungguh, serius. Saya percaya pada waktu kita mencari Tuhan, Tuhan dapat ditemukan. Tuhanlah kekuatan kita. Dialah solusi dalam persoalan masalah. Bahkan kita percaya pandemi COVID-19 ini juga di dalam Tuhan akan kita lalui. Percayalah, saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.